Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi arhamar rahimin. Wa ahkamal hakimin. Wa ahsanal khaliqin. Wa khairil raziqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul khuluqil azim wal qalbir rahim al-hadi ila siratim mustaqim ya Ali ya azim. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين وختمت النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat mulia, di waktu yang sangat mulia, di bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita dapat berkumpul, kita masih dapat bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan di hari yang mulia, di waktu yang mulia, kita dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia berkah bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang padanya diturunkan Al-Quran, Nabi yang senantiasa tidak bosan-bosannya dan capeknya memberikan pelajaran kepada kita, memberikan petunjuk dan mengajarkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan salawat yang sedikit ini kita dapat bersalawat lebih banyak lagi dan sehingga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai khatib dalam kesempatan kali ini mewasiatkan buat diri saya utamanya dan hadirin sekalian, mari dan selalulah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita bisa bahagia. Karena dengan takwa kita bisa dimuliakan oleh Allah. Karena dengan takwa kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh ulama bahwasanya ahlu la ilaha illallah katsirun. Bahwasanya orang yang pandai mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu banyak. Orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu banyak. Akan tetapi walakin al-mukhlisuna qalilun. Akan tetapi orang-orang yang bisa ikhlas dalam mengucapkan kalimah la ilaha illallah, orang yang bisa mengamalkan kalimah la ilaha illallah, orang yang bisa mampu membawa kalimah la ilaha illallah di akhir daripada hayatnya itu qalil, sangatlah sedikit sekali. Bahkan orang yang pandai sekali, sangat pandai mengucapkan la ilaha illallah dengan suaranya yang bagus dan merdu, itu sangat banyak. Akan tetapi untuk mengaplikasikannya dalam kehidupannya sangatlah sedikit sekali. Oleh karena itu, tinggal kita pilih, tinggal kita reka-reka,
Kita bagian daripada mana orang-orang yang terhadap kalimah la ilaha illallah? Apakah kita mampu melaksanakan daripada kalimah la ilaha illallah sehingga kita dapat menjalankannya, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, betul-betul takut kepada Allah dalam setiap hari kita, di rumah kita, di kantor kita, di usaha kita, semuanya kita senantiasa tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita hanya pandai mengucapkan kalimat tersebut, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi seperti burung beo yang pandai berbicara tapi tidak bisa mengaplikasikannya dalam ucap kata kita. Mudah-mudahan dengan berkah bulan suci Ramadan yang mulia ini, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjadi hamba-hambanya yang taat kepada Allah, yang tunduk kepadanya, senantiasa siap untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam hadisnya, kam min talil Quran wal Quranu yal'anuhu. Berapa banyak orang yang pandai membaca Al-Quran, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran melaknatnya. Al-Quran melaknatnya. Ia dalam posisi gemar baca Quran, ia dalam posisi membaca Al-Quran, akan tetapi dia masih melakukan kezaliman pada orang lain. Berarti dia mendapatkan laknat dari Al-Quran, sedangkan dia membaca Al-Quran. Dia masih dalam posisi membaca Al-Quran setiap harinya, akan tetapi dia masih menzalimi dirinya dengan melakukan maksiat. Berarti dia membaca Al-Quran dan Al-Quran melaknatnya, wal'iyadzubillah. Begitupun juga orang yang pandai mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tapi dia tidak bisa, tidak mampu melaksanakan kalimat la ilaha illallah dalam setiap harinya, apalagi di akhir hayatnya dia tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, minimal bagi kita, minimal bagi orang-orang yang mendapatkan laknat daripada Al-Quran dan dia membaca Al-Quran, yaitu orang-orang yang ia tidak beradab terhadap Al-Quran. Minimal dia tidak beradab, tidak ada adab terhadap Al-Quran, tidak ada sopan santun terhadap Al-Quran. Boro-boro dia mau mengamalkan Al-Quran, terhadap Al-Quran sendiri dia tidak pandai untuk beretika terhadapnya. Ada yang dia membaca Al-Quran, tapi pikirannya kemana-mana, termasuk orang yang tidak beradab terhadap Al-Quran. Ada yang membaca Al-Quran, setelah ia baca Al-Quran ditaruh di pinggir kakinya, di depan kakinya. Dia membaca Yasin, membaca surah Tabarak, surah Al-Muluk. Setelah ia baca buku Al-Quran tersebut, ia taruh di depan kakinya. Seolah-olah dia tidak memuliakan Al-Quran. Seolah-olah dia tidak tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, kalam, kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para anbiya. Dan bulan ini menjadi mulia. Bulan Ramadan menjadi mulia, berkah, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan menurunkan kitab-kitab lainnya dari kepada para nabi-nabi. Allah Subhanahu wa taala turunkan lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berjumlah 10 lembar. Allah turunkan pada awal daripada bulan suci Ramadan. Pada hari pertama daripada bulan suci Ramadan, Allah turunkan kitab Injil pada tanggal 13 daripada bulan Ramadan. Allah turunkan daripada kitab Zabur pada tanggal 18 daripada bulan suci Ramadan. Allah turunkan Al-Quran pada secara langsung, secara satu kitab penuh dari Baitul Ma'mur menuju langit bumi, Lauhul Mahfud menuju tempat langit bumi pada tanggal 17 Ramadan. Semua rata-rata daripada kitab-kitab yang Allah turunkan pada bulan suci Ramadan
menunjukkan keistimewaan daripada Al-Quran, keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Lalu masih ada di antara kita yang tidak mengagungkan Al-Quran, tidak memuliakan Al-Quran, tidak menghormati daripada Al-Quran. Jangan sampai masih ada yang meletakkan Al-Quran ataupun kitab Yasin ataupun Waqiah yang lainnya di hadapan daripada kakinya di bawah lantai. Bahkan dikatakan tidak etis juga Al-Quran yang ia baca, ia taruh di atas kemaluannya, pangkuannya. Seolah-olah dia meremehkan Al-Quran. Al-Quran ia taruh di atas kemaluannya. Takkan Al-Quran pada tempat yang mulia. Tinggikan, baguskan, muliakan, hormati daripada Al-Quran. Saat ini momen kita memperingati daripada nuzulul Al-Quran. Mari kita memuliakan Al-Quran. Mari kita menghormati Al-Quran, menteladankan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan dan syafaat daripada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam kitab Nasaih Diniyah bahwasanya di antara adab-adab kita di saat kita membaca Al-Quran, hendaklah kita disertai dengan adab, biar sesuatu yang kalau disertai dengan adab akan sempurna dan akan baik. Sesuatu yang disertai dengan sunnah maka akan sempurna dan akan menjadi baik dan lebih bagus. Di antaranya adalah ayyakuna tali fi tilawatin mukhlishan lillah. Orang yang membaca Al-Quran, kita yang membaca Al-Quran, hendaknya di saat kita membaca betul-betul kita mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Dan tidak ada keinginan kita selain mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala saat membaca Al-Quran. Tidak ada kita di saat membaca Al-Quran, tidak ada keinginan dipuja, dipandang, disanjung, disebut-sebut dan lain sebagainya. Dan juga tidak ada juga kita dengan membaca Al-Quran dengan dapat membanggakan diri kita dengan suara kita yang bagus. Ini semua adalah sifat-sifat yang tidak baik terhadap kita, terhadap Al-Quran. Dan juga wala taliban bitilawatihi syai'an minad dunya. Kita membaca Al-Quran mengharapkan bagian daripada dunia, mengharapkan bagian daripada nama, mengharapkan uang dan lain sebagainya. Ini bagian akhlak yang tidak baik terhadap Al-Quran. Dianjurkan bagi kita ayyakuna mumtali as-sirri. Kita di saat kita membaca Al-Quran, hati kita dipenuhi dengan ilmu terhadap Al-Quran. Hati kita terhadap Al-Quran penuh dengan ma'rifah kepada zat yang mengucapkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbu bi'azimatil mutakallim, bi'azamatil mutakallim, dan hati kita mengagungkan zat yang berbicaranya, yang berucapnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita membaca Al-Quran, ingat bahwasanya ini adalah kalamullah. Ucapnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Ucapnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa dan lain sebagainya, menunjukkan bahwasanya kita ingat yang berbicara itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kitab-kitab biasa, bukan ucap kata biasa makhluk daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan sepatutnya tatkala kita membaca Al-Quran, araf Al-Quran, kita mengenal esensi daripada Al-Quran, hakikat daripada Al-Quran, kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal kepada zat yang berbicaranya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Dikatakan Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyahnya, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin." Andaikan Al-Quran diturunkan, Allah turunkan kepada sebuah gunung. Allah berikan kepada gunung. Allah percayakan kepada gunung, bukan kepada manusia. La ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Maka niscaya kalian semua, kata Allah, akan melihat gunung tersebut akan hancur. Gunung tersebut akan tunduk, patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyi'an mutasaddian min khasyatillah.
wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itulah contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua agar kita dapat berfikir akan keutamaan daripada Al-Quran. Bagaimana gunung yang begitu keras, batu gunung yang begitu terjal dapat hancur apabila diturunkan Al-Quran, diamanahkan oleh Allah Al-Quran kepadanya. Dan hati kita tidak luluh, tidak takut, tidak merasa memuliakan zat yang berbicaranya tatkala kita membaca Al-Quran. Padahal hati kita, diri kita, manusia terbuat dari tanah yang lembut. Kebanyakan unsurnya adalah air yang lembut, tapi tidak tunduk, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita membaca Al-Quran. Ini semua dikarenakan kita ghaflatul qalb, dikarenakan lalainya hati kita. Qaswatul qalb, dan kerasnya hati kita. Kita tidak pandai mengamalkan dari semua ilmu yang kita lakukan, yang kita miliki. Kita tidak memuliakan daripada orang-orang yang mulia. Kita tidak memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga hati kita keras. Sampai Al-Quran pun tidak tersentuh oleh hati kita. Kita tidak tunduk dan patuh kepada Al-Quran, tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita membaca Al-Quran, tidak ada tersentak hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Dan merupakan sifatul khasyiin inda tilawati kitabih, dan sifat-sifat orang-orang yang khusyuk tatkala membaca Al-Quran. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada. Sesungguhnya mereka-mereka orang yang mempunyai ilmu, mereka yang kenal dengan Al-Quran, mereka kenal kepada kandungan Al-Quran, kenal kepada yang berbicara terhadap Al-Quran. Mereka tatkala dibacakan Al-Quran tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, luluh hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Mereka katakan, maha suci Engkau ya Allah, andaikan kami bisa melaksanakan semua yang Engkau perintahkan kepada kami semua, maka niscaya kami akan mendapatkan ridha darimu. Wa yakhirruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka juga tatkala membaca Al-Quran, mereka tersungkur sujud kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat azab, di dalam Al-Quran ada siksaan-siksaan penghuni neraka, di dalam Al-Quran ada ancaman-ancaman Allah. Mereka sujud takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaziduhum khusyu'a. Mereka membaca Al-Quran tambah khusyuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat-sifat orang-orang yang bisa khusyuk baik di saat mereka membaca Al-Quran. Oleh karena itu fatta'zim wal khasyah wal khudu, penghormatan kita terhadap Al-Quran, takut kita di saat kita membaca Al-Quran, membaca suratul Adzab, dan juga merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala membaca Al-Quran, bukan dengan dada yang membangkang, bukan dengan ego yang kuat saat kita membaca Al-Quran. Tidak ada rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya bahwasanya sifat orang-orang yang tunduk, sifat orang-orang yang menangis, sifat orang-orang yang mengagungkan tersebut adalah min awsafis shadiqin, termasuk sifat-sifat orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ia mengharapkan ridha dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatul arifin, dan merupakan sifat orang-orang yang kenal kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, tatkala kita membaca Al-Quran tidak ada pengagungan dalam hati kita kepada Al-Quran, tidak ada tunduk dan patuh pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Quran, maka ini saya menunjukkan kita dalam keadaan hati yang lalai dan hati yang keras. Wal a'yadu billah. Mudah-mudahan dengan keberkahan daripada bulan suci Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Allah jadikan kita orang yang talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, tapi orang yang memuliakan Al-Quran, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan ancaman-ancaman Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran,
kita termasuk orang yang membaca Al-Quran, tapi orang yang mengagungkan Al-Quran, sehingga kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yafuq wa ya'lu wa yafdul hamdal hamidin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-qa'il kullu ibn Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نزفه من الرجس والدرن. وأن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. وقد قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما دوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة المسلمين وأمرائنا وكل من وليته شيئا من أمور الإسلام والمسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأرخص أسعارنا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا وأصلح من وأوصانا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.